Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rangga Aulia Rahman dari Program Studi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Two Cars and Ethos for Integrity serta kode etik mahasiswa UGM. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan Two Cars ini tuh? Nah, Two Cars ini tuh merupakan sebuah konsep dari PEO atau Program Educational Objectives. Nah, di sini kita bisa melihat ada gambar sebuah mobil membawa mobil lain. Nah, ini tuh digambarkan seperti satu sifat itu akan membawa sifat kita yang lain menuju kesuksesan. Apa maksud dari ini? Nah, di yang pertama kita itu ada mobil yang membawa ini si kayak mobil dereknya gitu. Itu namanya PEO 1 atau Program Educational Objective 1, yaitu karakter. Nah, di sini maksudnya karakter itu apa? Maksudnya adalah kita itu memiliki semangat kepemimpinan, standar etika yang tinggi, serta memiliki sifat lifelong learning untuk mempertahankan keunggulan berdasarkan inovasi. Nah, di yang kedua kita itu ada karir. Karir ini tuh fungsinya maksudnya apa? Maksudnya itu kita itu bisa sukses sebagai seorang yang profesional di bidangnya, yang dicirikan kita itu kompeten di bidang kita dan lain seterusnya. Nah, maksud dari sini tuh adalah apa? Maksudnya adalah PO1 atau karakter ini tuh akan menunjang karir kita seperti digambarkan di ilustrasinya ketika mobil satu itu membawa mobil lainnya. Nah, jadi di sini maksudnya prinsipnya adalah karakter itu bisa menunjang karir kita dan membawa karir kita seperti itu. Jadi intinya adalah ini PO ini akan mempersiapkan kita dengan skill yang mumpuni untuk terjun ke dunia kerja, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita membahas ethos. Ethos ini adalah singkatan dari excellence, teamwork, harmony, optimistic, dan smart. Nah, saya akan jelaskan masing-masing secara singkat. Yang pertama, excellence. Yang dimaksud excellence di sini itu adalah mahasiswa DTT itu mampu berdedikasi dan menyempurnakan semua yang mereka tekuni. Nah, yang kedua ada teamwork. Teamwork di sini maksudnya tidak hanya bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan, namun ini maksudnya juga kita itu mampu membawa perubahan dan menginspirasi lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga ada harmoni, yaitu maksudnya adalah kita bisa memperhatikan harmoni dan keseimbangan dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat ada optimistik, yaitu um, ini mengajak kita itu untuk menjadi optimis bahwa kata kegagalan itu tidak perlu ditakuti dan yang ada itu adalah belajar dan sukses. Dan yang terakhir itu ada smart, yaitu maksudnya adalah mahasiswa DTT itu harusnya menjadi sumber inspirasi dengan berbagai inovasi yang mereka berikan. Seperti itu. Nah, berikutnya ada kode etik mahasiswa UGM. Nah, maksud dan tujuan kode etik mahasiswa UGM itu seperti apa sih? Nah, maksud dan tujuan dari kode etik mahasiswa itu bertujuan agar pelaksanaan kebebasan akademik itu dapat terselenggarakan dengan baik. Perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan yang mengikat yang disebut kode etik mahasiswa UGM. Jadi intinya ini um, batasan-batasan apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kode etik mahasiswa UGM. Salah satunya adalah bab 1, hak dan kewajiban. Saya hanya akan menjelaskan beberapa contoh karena tidak mungkin saya bahas semuanya karena videonya pasti akan menjadi terlalu panjang dan membosankan. Jadi contohnya adalah kita memiliki pasal 1, yaitu mahasiswa UGM mempunyai hak antara lain mendapat pelayanan akademik yang memadai, menggunakan fasilitas bertanggung jawab, dan lain-lain. Nah, di situ juga kita bisa melihat ada kewajiban, yaitu antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan lain seterusnya.
ini merupakan salah satu contoh dari pasal 1 yang disebutkan dalam Kode Etik Mahasiswa UGM. Nah, jadi secara umum ini Kode Etik Mahasiswa juga mengatur hubungan antara sivitas akademika di UGM. Contohnya seperti apa? Nah, di grafik yang sudah saya gambarkan ini, Kode Etik Mahasiswa UGM itu mengatur hubungan antara saya sebagai mahasiswa kepada dosen atau kepada mahasiswa lain dan mahasiswa lain pada saya, dan juga kepada karyawan atau tenaga kependidikan di UGM. Jadi tidak hanya peraturan pada diri saya, namun juga peraturan bagaimana saya harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Nah, tadi semua itu bersifat wajib, jadi tidak hanya untuk saya sebagai mahasiswa, namun bagi semua orang. Jadi dosen misalnya tidak boleh semena-mena dan menggunakan otoritas mereka untuk melakukan hal yang seenaknya sendiri. Nah, itu tidak boleh karena semuanya sudah diatur di Kode Etik Mahasiswa UGM. Nah, jadi semuanya tadi itu bersifat wajib dan harus ditaati oleh semua sivitas akademika yang ada di UGM. Oke, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.